Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kita akan mewawancarai seorang mantan atlet bulu tangkis yang bisa dibilang monster pada masanya. Jadi kita perkenalkan, ini merupakan Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Masidik. Saya dari mantan atlet bulu tangkis. Sebelumnya perkenalkan juga, saya Fasya Fadilah Junior. Saya Peter Widwedandra. Di sini kita akan mewawancarai. Langsung saja kita akan mulai ke pertanyaan pertama. Sebenarnya kita mulai pertanyaan yang pertama. Bisa diceritakan sedikit bagaimana awal mula Mas Halim tertarik dengan cabur ini, bulu tangkis? Awal-awal tuh saya mungkin karena tertariknya tuh dari kakak dan abang saya, karena semua keluarga saya itu mengikuti badminton. Jadi saya waktu kecil kelas 1 SD itu TK sih, masih umur 5, umur 6 tuh lihat kakak saya tuh main bulu tangkis, saya jadi tertarik untuk ikut. Jadi saya ngomong ke orang tua saya untuk bisa ikutin badminton tuh dari kecil. Gara-gara tertarik karena lihat kakak dan abang sih. Jadi kakak dan abang Ya, udah. udah. Terus yang pertanyaan kedua, siapa sih yang paling berperan atau mendukung karir Mas Halim sendiri hingga bisa menjadi atlet nasional? Terutama pertama orang tua pasti, karena mungkin dari dukungan orang tua, orang terdekat ataupun keluarga itu sangat berarti lah dari saya menjadi atlet dari kecil, latihan dari kecil sampai umur dewasa itu dukungan orang tua sangat berarti. Apalagi pas waktu perandingan dengan dukungan orang tua datang ke tempat bertanding itu menjadi motivasi untuk saya saat bertanding sendiri. Terus yang ketiga, bagaimana sih proses dan perjuangan Mas Halim hingga akhirnya bisa masuk ke pelatnas atau bisa mewakili Indonesia di luar negeri sana? Mungkin kalau untuk ke pelatnas saya masih belum bisa ke sana, karena emang masih ada gangguan lah waktu itu. Karena saya gagal masuk pelatnas itu 2 kali, karena di waktu seleknas itu 2021 dan 2022 itu saya kalah di final. Jadi yang diambil itu juara 1 doang, yang juara 2 itu nggak diambil. Jadi saya gagal masuk pelatnas di situ sih. Jadi ke pelatnas itu cuman pantauan. Jadi ada panggilan dari pelatnas untuk latihan bergabung di 1 bulan di pelatnas doang sih. Terus selama menjadi atlet bulu tangkis ini, apa tantangan atau kesulitan lah terbesar yang pernah dialami oleh Mas Halim sendiri? Tantangan dan kesulitan selama masih jadi atlet ini, Mas sendiri. tantangannya pasti ya harus berani berani capek lah, karena apalagi jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, merantau, terutama ya pasti kangen rumah, kangen orang tua, terus lagi jenuh di waktu latihan, karena kan tiap hari itu kita saya tuh latihan sehari kan 2 kali, pagi dan sore, dan pasti bosen dan jenuh karena yang dilakuin latihan dan latihan. Itu aja. Jenuh aja ya? Iya, mungkin juga jenuh aja sih. Pertanyaan selanjutnya, kejuaraan atau event apa yang paling berkesan selama perjalanan karir Mas Halim dan mengapa? Mungkin pertama yang paling berkesan. Berkesan mungkin juara kejurnas kali ya, karena juara kejurnas itu saya di 2022 dan 2023. Jadi untuk kenapa itu berkesan, karena untuk mempertahankan gelarnya sih yang susah. Jadi buat itu sih yang mungkin bisa kejurnas. Mungkin ada lagi di mana di India, tapi itu masih waktu saya di umur 19 bawah di junior. Itu ada kejuaraan lumayan bergengsi di junior, namanya Grand Prix India Junior. Selanjutnya, adakah momen yang paling sulit atau yang mengecewakan saat masih aktif bertanding? Mengecewakan pasti yang di
pertandingan seleknas. Jadi waktu itu saya pertandingan seleknas itu untuk ke jenjang ke pelatnasnya. Jadi di 2021, 2022 dan 2023 saya main seleknas itu gagal di final semua. Mungkin kenapa itu mengecewakan karena ya di finalnya mungkin saya tidak bisa ngeluarin performa saya yang terbaik lah di waktu yang tertentu itu. Ini di situ saya masih makan. Pertanyaan selanjutnya, setelah tidak aktif sebagai atlet, apa perubahan atau tantangan terbesar yang Mas Salim rasakan saat ini? Tantangan setelah tidak menjadi atlet ya, mungkin lebih ke harus lebih cepat untuk beradaptasi kali ya, karena emang saya dari kecil itu udah cuma hidupnya untuk latihan, untuk badminton, terus sudah nggak jadi atlet, harus adaptasi lagi, harus keluar lagi cari apa yang harus diubah, apa yang harus dicari lagi sih. Jadi dulunya atlet cuman udah nggak aktif lagi, harus apalagi posisi sekarang lagi kuliah juga, harus adaptasi yang dulunya nggak pernah belajar sama sekali kan, nggak pernah sekolah, dari kuliah harus lebih cepat-cepat beradaptasi aja sih harus. Terakhir Mas, untuk pesan dan motivasi para mahasiswa dan atlet muda. Untuk para atlet muda dan mahasiswa yang berkarir di olahraga, pesan dan motivasi bagi Mas Salim. Mungkin kalau untuk motivasi untuk atlet-atlet sekarang ini ya harus berpikir lagi tujuan dari awal tuh apa yang dia tuju. Misal udah dari kecil tujuannya pengen jadi pemain dunia, ingat-ingat terus tujuannya tuh jadi pemain, bisa bantu orang tua. Mungkin lebih ke diingat lagi tujuan awalnya itu apa. Jadi misal lagi motivasinya lagi turun atau lagi bosen, diingat lagi tujuan dari awal itu apa. Misal pengen jadi pemain, pengen jadi orang tua. Kalau yang untuk mahasiswa gimana Mas? Untuk mahasiswa ya lebih semangat lagi. bagi waktunya itu. Ya bagi-bagi waktunya juga sih, harus pintar-pintar juga memanage waktu. Cukup Mas, terima kasih atas pertanyaan wawancara kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.